Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun tajurus lillahi qatibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu Muhammadun lam yazal nuran minal qidami Muhammadun hakimun bil adli dhu syarafin Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami Ya Rabbi sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun khairu khalqillahi min mubarin Muhammadun khairu ruslillahi kullihim Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi Muhammadun mujamilan haqqan ala alami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir madha ya wasi'al karami Muhammadun dhikruhu rauhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha
Muhammadun kashiful ghammati wa dhulami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana karami Muhammadun sayyidun tabat manaqibuhu Muhammadun sawahur rahmanu bin ni'ami Muhammadun safwatul bari wa khiratuhu Muhammadun tahirun min sairit tuhami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madaya wasi'al karami Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudhami Muhammadun qabatid dunya bi'azatihi Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana ma madaya wasi'al rami Muhammadun yawma ba'thin nasi syafi'una Muhammadun nurul hadi minadhulami Muhammadun qaimun lillahi dhuhimami Muhammadun khataman lirrusli lihimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bi taqwa bil afiyah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ighfir dhunubi bi jahin nabi. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyal hadirin, alhamdulillah, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi orang-orang yang mulia, yang mana datangnya kita ke tempat ini tidak lain adalah untuk mengambil
keberkahan warisan dari Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah kita datang menuju masjid ini kecuali untuk mengambil peninggalan, yaitu ilmu-ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan orang yang belajar ataupun orang yang sengaja datang untuk mempelajari ilmu yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, mereka adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen tahu apa perbedaan orang yang sholat sunnah dengan orang yang belajar, apa bedanya orang yang hanya sekedar berzikir, dia kumpul berzikir, perbedaan orang yang berkumpul dan berzikir dengan orang-orang yang berkumpul untuk mempelajari, mengulang-ulang ilmu yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sangat beda. Kenapa? Kalau zikir ini merupakan ibadah yang umum, ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad, dan memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad adalah salah satu peninggalan yang memang ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW, sesuatu yang bisa kita dapatkan. Kalau kita melihat di zaman dahulu, alangkah mulianya sahabat Nabi kita Muhammad yang mana mereka bisa mencium tangan Nabi Muhammad. Alangkah mulianya para sahabat yang pernah bersentuhan dengan jasad Nabi Muhammad. Alangkah mulianya bagi sahabat yang berhasil, yang pernah meminum dari jemari tangan Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan tidak sembarangan sahabat, tidak semua sahabat, walaupun tinggal bertetangga dengan Nabi kita Muhammad, tidak semua sahabat bisa minum air yang keluar dari jemari tangan Nabi kita Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad tidak mengeluarkan air dari jemari beliau ketika di Madinah, tidak. Tetapi Nabi kita Muhammad mengeluarkannya kapan? Di tengah padang pasir, di tengah perjalanan, di tengah musafir. Ketika Nabi kita Muhammad ingin berperang melawan orang-orang kafir, di saat itulah ketika orang-orang yang di dekat Nabi Muhammad bisa meminum air yang keluar dari tangan mulia Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dikatakan ketika orang-orang sudah banyak minum air dari jemari tangan Nabi Muhammad, selesai mereka wudhu dengan air tersebut, selesai mereka minum dengan air tersebut, mereka kembali ke Madinah. Ketika mereka kembali ke Madinah, hebohlah cerita. Masya Allah, Alhamdulillah, saya belum pernah minum air yang paling mulia. Bahkan air ini, kata Nabi Muhammad, lebih mulia daripada air yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia daripada telaga Kautsar. Memang air apa itu? Kata sahabat yang tidak ikut berperang dengan Nabi Muhammad. Kata sahabat yang tinggal di Madinah tidak ikut dengan Nabi Muhammad. Maka sahabat mengatakan, kami meminum air yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu air yang keluar dari tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang-orang yang tidak mengambil air tersebut, mereka mengatakan, alangkah meruginya kami. Kami tidak mendapatkan sesuatu yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini sahabat, ada yang minum air dari tubuh Nabi Muhammad, ada yang langsung diusap sama Nabi Muhammad, ada yang bisa bersalaman dan mendapatkan doa langsung dari Nabi kita Muhammad. Lantas sekarang kita yang hidup di tahun 2022, kira-kira apa yang kita ambil dari Nabi Muhammad? Maka dikatakan orang-orang yang belajar, orang-orang yang mempelajari ilmu Nabi kita Muhammad adalah orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang menampung, yang mengambil ilmu yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Saking mulianya antum, dikatakan sama Nabi kita Muhammad, sampai-sampai sayap malaikat dibentangkan untuk kita semuanya. Memang kita ini siapa? Kita ini cuma orang mentok. Saya ini cuma orang Tanjung, antum cuma orang Bangka Belitung. Tapi gara-gara kita kumpul di sini untuk mempelajari, mengkaji ilmu Nabi Muhammad, maka kita menjadi orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa kita mulia? Soalnya kita dipilih sama Allah untuk mengambil sesuatu yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih lagi, majelis kita insya Allah bertambah berkah lagi, gara-gara kita memulai majelis kita dengan banyak menyebutkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maulaya shol, ini pun bentuk sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Minggu depan kita sholawat lagi, malam Kamis depan sholawat lagi, mungkin di majelis-majelis yang lain sholawat lagi.
Bahkan lebih bagus lagi kalau seandainya kita buka HP, ada lagu-lagu, ada gosidah-gosidah sholawat, kita ngikut. Sambil dengar, sambil kita ngikut. Dan usahakan jangan sampai kita lewat satu hari tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin malas kita. Sengaja duduk, megang tasbih, malas. Buka HP, gampang zaman sekarang. Buka HP, setel, pilih lagu gosidah tuh lah beribu macam. Yang nyanyi banyak, kita pilih suka yang mana. Ku suka yang slow, pilih yang slow. Ku suka yang ngejreng-ngejreng, pilih yang ngejreng-ngejreng. Ku suka nada nih, pilih. Ya kan? Dosa bilang malas ini, malas itu, kita punya cara sarana banyak, buka HP kita, buka segala macam, buka. Nanti otomatis kita yang dengar tadi menikmati, bakal bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita mulai majelis mulia ini, ada salah satu cerita yang sangat viral di kota Hadramut. Dikatakan ada seseorang yang meninggal dunia. Ada seseorang yang meninggal dunia. Setelah dia meninggal, dikuburkan. Setelah dia dikuburkan, dia bangun. Setelah dia bangun, dia nunggu. Siapa yang dia tunggu? Mungkar Nakir. Ini orang yang lah siap. Ini cerita orang yang lah siap untuk menghadapi mungkar nakir. Saking tak sabar dia, istilah kalau bahasa kita nengok jam lagi. Nengok kanan, nengok kiri. Belum ada lah mungkar nakir. Kata Nabi Muhammad, tidaklah seseorang ditinggalkan 7 langkah oleh yang mengantarkan jenazahnya, kecuali langsung datang malaikat mungkar dan nakir. Dia nunggu 7 langkah lah sudah, lah lewat 10 menit, lah lewat setengah jam, belum datang lah mungkar nakir. Kemana? Tidak mungkin macet, tidak mungkin lupa. Kunilah tinggal sejam, belum datanglah mungkar nakir. 2 jam, belum datanglah. 3 jam atau 4 jam dikatakan. Sampailah 4 jam, dia tidak ketemu dengan mungkar nakir. Yang dia lihat cuma tanah di keliling dia. Tak lama kemudian tanah itu bergerak. Karena ini cerita orang soleh yang bertemu dengan orang yang barusan meninggal tadi. Apa yang terjadi sama kau setelah meninggal? Dicerita. Ini cerita yang saya ceritakan. Tak lama kemudian setelah 4 jam, saya nengok tanah, mungkar nakir tak ada. Tak lama kemudian tanah tuh kayak gempa, tapi gempa yang bagus, bukan Cianjur. Ya kan? Gempa yang bagus, yang tidak melukai seseorang. Dikatakan gempa yang kecil, gempa getaran yang kecil, sampai-sampai dikatakan tanah tersebut seakan-akan jatuh. Tanah kanan, kiri, atas, bawah aku jatuh semua. Lalu muncul di depan aku istananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku langsung masuk ke dalam surganya Allah. Ku ngelihat banyak bidadari, ku ngelihat rumah bagus-bagus, ku ngelihat taman-taman, makan-makan yang luar biasa. Sampai-sampai penghuni surga mengatakan, ayo masuk, ayo kita nikmati, kita lakasoi. Di dunia kita lakasoi, ibadah terus, tahajud terus, TI baru ngasil, sebelah rumah lah bangun masjid, hilang lagi duit kita gitu kan. Lakasoi ya kak tuh, ibadah barulah menang dapat duit, barulah menang BTI, barulah dapat duit, baru nemu duit di pasar. Alhamdulillah dek, nemu duit 50.000. Udah lama tuh minta sedekah pak. Nah ini lah kesoy, lah selesai. Sekarang waktu istirahat. Begitu dia nak masuk ke dalam surga, dia nanya, nanti dulu, ini apa? Duh, surga lah nih. Bidadari, istana, makanan banyak. Ini kan yang disifatkan sama Nabi Muhammad. Masuklah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang maksimal memperbanyak ibadah kepada Allah. Inilah tempatnya. Tapi untuk orang-orang yang nyantai, yang tidak nak ibadah kepada Allah, sebelah kiri sana. Masuklah. Nanti lo sebelum ku masuk, ku nanya dulu. Biasa orang tuh kalau meninggal pasti diagak sama mungkar nakir. Kunilah nunggu sejam, 2 jam, sampai 4 jam tidak ada mungkar nakir. Apa kata penghuni surga tadi? Oh, kalau mungkar nakir tuh datang ke orang yang lain. Tapi kalau kayak kau nih, orang yang banyak bersolawat, tidak datang mungkar nakir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan orang yang kayak kau nih contoh, yang banyak solawat kepada Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang yang bersolawat kemuliaannya apa? Kemuliaan pertama yang mereka dapatkan tidak bakal dipertanyakan oleh mungkar dan nakir. Makanya alhamdulillah majelis kita ini dimulai dengan solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak solawat kita pun bakal selamat dari pertanyaan mungkar nakirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun
Wa sunanuhu khamsatu asya, masuklah kita kepada sunnah-sunnah mandi wajib. Kalau kemarin kita belajar tentang mandi wajib bagian fardu-fardu yang harus niat, buang najis, setelah buang najis ngeratakan naik dengan seluruh badan kita secara sempurna. Lalu bahasan selanjutnya adalah wa sunanuhu khamsatu asya, sunnah-sunnah dalam mandi wajib. Ini untuk orang yang mandi wajib disunnahkan hal semacam ini. Dan ini pun ulama mengatakan berlaku untuk mandi-mandi yang lain. Juga sama, berlaku untuk mandi yang lain, termasuk sunnah bagi orang-orang yang kepengen mandi wajib. Mandi wajib, niat, menghilangkan najis, ngeratakan badan dengan air harus full, itu yang wajib. Sunnah ada 5. Yang pertama atasmiyah. Yang pertama sunnah yang diajarkan sama Nabi Muhammad adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita lupa. Kadang-kadang ini merupakan hal yang sepele. Bismillah nih hal yang sepele. Kita lah beribu kali dengar orang ustadz ataupun ulama ceramah tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Agak lupa lagi dah. Makan lupa Bismillah. Untung-untung anak kita yang ingatkan. Termasuk saya lah nih. Saya termasuk ustadz yang berani buka kartu nih. Saya sering makan lupa baca Bismillah tuh lupa gara-gara lapar. Maklum orang yang asam lambung tuh kalau asam demo. Pokok yang lain nanti dulu. Bini nak makan ada nanti, yang penting makan dulu. Itu saya. Orang yang asam lambung pokok makan dulu. Nah, ini salahnya saya nak cepat makan tadi sering lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kapan kita nak makan? Anak saya bukan nyindir dia. Bismillah langsung ingat ya Allah. Anak kecil ya baca Bismillah kan. Nah, ini dikatakan kadang-kadang kita pun sering lupa untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingat ya lah. Kalau ingat, kalau habis ceramah baru Bismillah. Besok lagi lupa lagi. Lupa. Minum segala macam. Tidak baca Bismillah. Bismillah ini hal yang sepele. Tapi sangat besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi Muhammad menggandengkan mukjizat beliau ketika membagikan air dari jemari beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi Muhammad, tawaddu'u bismillah. Ayo gunakan air ini. Yang nak minum, yang nak wudu, yang nak mandi. Tapi kata Nabi Muhammad, gunakanlah air ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama mengatakan seakan-akan setengah-setengah. Kekuatan mukjizat Nabi Muhammad 50%, kekuatan Bismillahirrahmanirrahim 50%. Digabungkan menjadi 100%. Nah, ini dikatakan sunnah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim dikatakan. Al-Quranul Karim merupakan kitab yang sangat mulia. Al-Quran kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar. Al-Quran yang mulia tersebut, kemuliaan Al-Quran terletak pada Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dipanggil dengan Ummul Kitab. Dipanggil dengan Ummul Kitab. Kehebatan Al-Quran itu terhimpun dalam Al-Fatihah. Kehebatan Al-Quran terkumpul dalam Al-Fatihah. Makanya kalau antum hadir acara tahlilan, pernikahan, hajatan, selamatan umroh, selamatan haji, ataupun orang yang sakit, surat apa yang kira-kira dibaca? Al-Fatihah. Wa ila hadrat Nabi Al-Fatihah. Orang yang nak kawin Al-Fatihah. Selesai acara Al-Fatihah. Jarang. Al-Ikhlas jarang. Bisiril Al-Ikhlas tidak pernah. Bisirri dengan surat An-Nas tidak pernah. Pasti Al-Fatihah. Al-Fatihah ngapa? Al-Fatihah ini singkat tapi lebih hebat daripada surat-surat yang lain. Kemuliaan Al-Quran terletak pada Al-Fatihah. Kemuliaan Al-Fatihah terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim terletak pada ba. Kemuliaan ba terletak pada titik. Makanya Ana kepengen ngajarin antum semuanya, kalau kepengen nulis Bismillahirrahmanirrahim, nulislah Bismillah dengan gaya ulama. Kalau ulama tuh nulis Bismillah, kalau kita nulis Bismillah macam mana? Pasti miring dulu kan? Miring, tek gitu kan? Atau orang selesai dulu, baru tek. Nah, tapi yang paling bagus tuh sebenarnya titik dulu. Nah, kalau ulama tuh titik dulu, tek baru. Nah, ini kalau ulama ngapa? Biar langsung dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Al-Quran kemuliaannya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah kemuliaannya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kemuliaannya ada pada huruf ba. Huruf ba tersebut kemuliaannya ada pada
titik, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama kalau nulis berhati-hati dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau seandainya tanggal 1 Muharram, ketika para santri, para ustadz sering nulis bismillahirrahmanirrahim, sering para penceramah mengatakan nulis bismillah benar-benar. Ba betitik, sin begigi, mim bolong. Mim bolong, ha bolong, mim bolong, mim bolong. Itu faedahnya sangat besar. Dan nilainya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan waktu itu Nabi kita Muhammad masuk ke dalam surganya Allah dalam Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad nengok ada 4 sungai yang sangat indah. Bukan kayak sungai Kampung Ulu. Sungai yang sangat indah. Sungai yang paling indah di Indonesia ini apa? Tidak ada. Ada sih, cuma tidak ada terlalu indah. Kalau kita ngelihat di luar-luar, banyak yang indah. Tapi dikatakan ini sungai bukan sungai di dunia, tapi sungai yang dilihat sama Nabi Muhammad adalah sungai yang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad masuk dalam surga, di surga tadi ada 4 sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai khomer. Khomer itu ada. Nanti di surga khomer itu ada. Jadi antum kalau dimentok jangan ngebir dulu, jangan ngebir. Nanti, yo bro ngebir, nantilah. Kapan nanti di surga. Kata Nabi Muhammad, orang yang ngebir di dunia tidak bakal ngebir di akhirat. Kan orang yang ngebir di dunia tidak bakal ngebir di akhirat. Sekarang jorang tos, biarlah ngepor dulu gitu. Nanti kita pula tos gitu. Jorang nengok di neraka sana. Ini orang yang minum bir di dunia tidak bakal minum bir di akhirat. Nah, ditengok sungai bir tadi, tapi tidak memabukkan, tidak bau, tapi bagus, indah, nikmat luar biasa. Sungai susu, sungai madu, sungai bir, yang terakhir sungai yang bersih, sungai yang bening, kayak gitulah. Sungai yang bening, air seperti biasa. 4 sungai tadi dilihat sangat indah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagus tak sungai itu? Baguslah. Berdepur macam ni, istilah kan. Nabi Muhammad ada ngomong ento, berdepur macam ni mulai berengkang, kata Nabi Muhammad. Bagus kok, kata malaikat Jibril. Bagus. Kau tak kepengen tahu 4 sungai ini asal dari mana? Nah, boleh juga tuh. Dari mana asal? Yuk kita telusur. Ditelusur sampailah 4 aliran tadi berasal dari satu istana. Dan berasal dari satu istana. Oh, kata Nabi, berpegang 4 sungai itu berasal dari istana nih. Mulai istana tuh, gila kata Nabi Muhammad. Kata Jibril alaihissalam, emang kau nak masuk? Emang boleh masuk? Boleh, masuklah. Masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad ngedeketin istana tadi, lu pegang dikunci. Ya kan? Ketutup dikunci. Kata Nabi Muhammad, "Dok, macam mana nak masuk dikunci?" Tuh kunci, kata malaikat Jibril, di tangan kau. Ditengok sama Nabi Muhammad, rubagak tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nak buka, kata malaikat Jibril, buka dengan sikap kunci. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambil macam ni istilah Nabi Muhammad tuh. Sambil baca tangan sambil macam Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka Nabi Muhammad masuk, maka tulisan pertama yang dilihat sama Nabi Muhammad adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ditengok, oh rupanya sungai ini berasal dari 4 lubang. 4 lubang tadi, lubang apa? Itulah yang dilihat sama Nabi Muhammad. Bismillah. Mim bolong tak? Bismi. Ba, sin, mim. Kan bolong kan? Nah itu bolongan yang pertama. Dari mim yang bolong tuh keluar air susu tadi. Bismillah. Allah bolong. Kan ha bolong. Dari situ keluar air madu. Bismillahirrahman. Ar-Rahman pakai mim. Mim bolong. Keluar air bir tadi. Ar-Rahim. Mim bolong juga. Keluar di situ air yang bening. Ini bersumber dari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan sesuatu yang kecil tetapi sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, amal yang bagus tidak bakal berkah, tidak bakal banyak berkah kalau seandainya tidak disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau antum mau buka usaha, mau kerja, nak ke kantor, nak ke kebun, nak ke mana aja lah, ngiduk mesin TI, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau TI gitu tapi kalau TI orang kita bantai, jangan Bismillah. Jangan Bismillah. Kita nak ke kantor, nak ke mana, nak begawi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak ngawin ke anak kita, sama kan?
Termasuk di Indonesia juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mudah-mudahan pernikahan dengan bismillah tadi, ya kan, insya Allah bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang modern, jorang mulai bukan dengan bismillah, tapi dengan pantun-pantun. Ini kan lagi tren zaman sekarang kan. Kalau tren zaman sekarang di kota-kota besar dikatakan mereka tidak lagi dengan marilah kita mulai acara dengan basmalah da, atau ketep bilang bismillah da. Ucapan pertama, acara pertama pantun dulu. Dari Jongkong menuju Penganan Pelita, misal, ya kan, puisi dulu segala macam. Ini mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, antum kawin kemarin baca bismillah beda? Nah, kalau belum siaran ulang berarti. Siaran ulang, bukan kawinnya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buka baju. Termasuk buka baju, kata Nabi Muhammad, jin itu merupakan makhluk yang paling jahil. Ya kan? Orang yang paling jahil dibandingkan dengan jin, agak jahil jin. Makanya orang yang buka baju pasti bakal banyak jin yang macam ni. Oh, ada kudis lo pegang. Oh, ada kudis. Nah, kapan jin nengok, jangan main-main. Dia bakal melapor ke kawan. Dibisik kita gitu. Kau tahu tak? Kawan kau tu berkudis. Muka je berdepur. Tak lama kudis semua. Kan? Kita tidur. Masuk mimpi kita. Masuk mimpi kita. Pagi-pagi kita mikir. Ku mimpi dia berkudis. Benar bedak. Nah, akhirnya kita penasaran. Jin bisik lagi. Coba kau tes lah. Kau pegang sedikit. Ada benjol-benjol lah. Ada gunung Merapi dah di belakang sini. Nah ini. Akhirnya kita curiga. Nah ini contoh. Cuma contoh. Makanya dikatakan setiap kita nak buka baju, apalagi buka aurat, bacalah bismillah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Untuk hal-hal yang bukan hal-hal yang bagus, bukan hal-hal yang berbau romantis, bukan hal-hal yang berbau indah, jangan sampai menyertai Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak tadi. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim tak? Tak. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Sama dengan motong ayam. Orang motong ayam baca Bismillahirrahmanirrahim apa bismillah? Bismillah. Jangan pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Apa? Kita ngilangkan nyawa. Kan tak ada cocok dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Allah penyayang, Allah pengasih, tapi ayam kita mati. Tak cocok. Kan? Allah tu penyayang, Allah tu baik, tapi kambing kita mati, tak cocok. Makanya jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Bismillah, Allahu Akbar, selesai. Bismillah. Jadi bismillah untuk motong tadi atau buka baju Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau yang lain baru Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap kita berusaha ataupun yang lain-lain mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu'u qablahu. Sebelum kita mandi wajib, sunnah yang diajarkan sama Nabi Muhammad adalah wudhu dulu. Ini sunnah yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini termasuk cara yang paling bagus. Jadi kalau antum kepengen mandi wajib yang paling bagus, cara mandi wajib itu banyak. Tapi kita singkat aja lah. Cara yang paling bagus, gambarannya macam ni. Cara yang paling bagus. Pertama, kita kencing dulu. Biar yang nyangkut-nyangkut tadi, yang agak betah di rumah kita tuh keluar. Pertama kita kencing dulu, selesai kencing kita cebok, kita bersihkan kemaluan kita. Kemudian yang nak pakai telasan atau nak pakai celana pendek, atau yang nak pakai sempak. Kenapa macam tu? Biar tangan tak kena. Ini cara yang paling bagus. Kalau nak, cara yang paling bagus. Kenapa Ustaz pakai sepan? Kenapa Ustaz pakai sempak? Biar tak nyentuh. Biar tidak batal wudhu lagi. Jadi yang pertama, kencing, bersihkan kemaluan, tutup, atau kalau kita tidak nutup, usahakan tangan kita jangan sampai nyentuh nih, biar tidak batal. Kalau kita tidak nak nutup, atau kita lupa bawa celana, tidak mungkin pakai celana bini gitu. Ya Allah, ada celana bini ku. Tidak apalah ngambil sunnah, ketok Nabi gitu. Kan punya orang buan. Kalau tidak ada ya sudah, yang penting tangan kita jangan kena. Ini cara yang paling bagus. Kencing, bersihkan, jaga tangan kita atau nak ditutup terserah, baru kita wudhu. Selesai wudhu mandi wajib. Habis kita mandi wajib, tidak ada nyentuh bagian bawah lagi, langsung kita beranduk, langsung kita keluar. Itu cara yang paling bagus. Jadi cara yang paling bagus tuh bukan wudhu di akhir, bukan. Itu yang kayak kita biasa. Tapi cara yang paling bagus wudhu di awal yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kira-kira antum bingung, kayak biasalah.
atau takut ragu, nanti was-was, lau wudu belum, seperti biasa. Tapi boleh sekali-sekali kita nyoba, sekali jadilah. Dalam seumur hidup kita sekali jadilah. Kita bersihkan, kencing, bersihkan, wudu, habis wudu jangan megang lagi, kita mandi. Habis kita mandi, langsung beranduk, langsung kita keluar. Itu merupakan cara yang paling bagus yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa imrarul yad al jasad, disunnahkan untuk menggosokkan tangan ke seluruh tubuh, sunnah. Jadi kita gosok tuh sunnah. Semakin banyak bagian yang kita gosok, semakin banyak sunnah yang kita dapat. Ada orang mandi macam ni di shower. Orang kaya kan bersower. Tak kayak kita, kalau kita kan katrol, gitu kan? Kalau kita nimba, diberi. Kalau orang kaya dah tinggal pencet atau puter, atau mungkin yang lebih hebat lagi, hidup sendiri dia. Atau yang sensor, keluar, air keluar dia macam ni. Dia tidak nak gosok, cuma nak berputar-putar ya lah. Boleh, sah tak kira-kira? Sah. Yang penting air nyampe ke seluruh tubuh. Tapi kalau kita gosok, itu dapat pahala, dapat sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak anggota yang kita gosok, semakin banyak pahala. Orang gosok segini, dengan orang yang semua digosok sama dia. Agak banyak yang gosok tadi, dan agak banyak yang gosok. Ada orang yang macam ni, dengan orang yang lebih banyak gosok tadi, malaikat bidadari lebih indah daripada orang yang macam ni. Kayak sering saya ceritakan, orang yang macam ni, dia mandi macam ni. Dengan orang yang mandi, wah tambah lekuk-lekuk pula. Tambah orang yang gemuk, ada lepetan-lepetan tuh, hati-hati nih kurangan. Atau yang paling kita harus berhati-hati, beribu maaf bagian bawah gitu nih. Bagian bawah di antara dua kemaluan kita, depan sama belakang. Nah ini bagian bawah. Bagian bawah ini kan ada lekukan kan. Nah lekukan ini harus kena, tidak boleh kita tegak. Cukup dengan tegak, dah cukup. Yang paling bagus kita agak, apa istilah tuh, turun sedikit. Kan? Kita agak buka sedikit, gesek. Itu cara yang paling bagus. Nah kita gosok tadi, ataupun gosok seluruh tubuh tadi, ini dikatakan semakin banyak gerakan kita, semakin besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gosok sedikit, dapat bidadari dapat. Tapi orang yang gosok banyak, bidadari lebih mulai. Kalau yang gosok sekali, gini bidadari ya. Dia mulai mancung, tapi macam ni. Atau kuping dia siko, istilah. Atau hidung dia tidak boleh mancung. Ya Allah, ngapa dek kau ni dek? Bidadari yang lain mulai semua. Apa kau macam huruf ba macam ni? Ini dikatakan hidung berbeda. Oh ya Allah, ngapa bidadariku beda dengan yang Ustaz Muhammad? Oh lain lah. Kalau Ustaz Muhammad macam ni. Macam kita ngasah barang. Macam ngasah barang, macam. Tapi kalau kau cuma ada yang mutar-mutar lah. Wah, itu bidadari buntung lagi. Istilah kan, tidak ada bidadari yang buntung, tidak ada istilah bidadarinya lebih cakap ataupun nikmat balasan dari Allah bukan hanya bidadari. Rumah kita beda, kan? Ataupun fasilitas kita berbeda. Semakin banyak kita ibadah kepada Allah, semakin berbeda. Sesuai dengan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bakal mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Kayak kita lah, orang yang pergi majelis, gaji dari Allah beda-beda. Kan orang yang pergi majelis, gaji dari Allah berbeda-beda. Ada orang yang khusyuk, dari segi khusyuk je lah. Ada orang yang fokus, dengar, pengen paham, dan berusaha untuk mempraktekkan. Dengan orang yang datang jalan syukur, aduh lah jam 7, sama-sama datang, tapi otak orang beda. Nah gara-gara otak orang beda di majelis ilmu, pahala beda dari Allah. Istilahnya pahala Habib Sapik sekian, pahala Habib Mirza sekian, pahala Ustaz Misdi sekian, dibeda-bedakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak usaha kita, ada yang upload, ada yang merekam, ada yang bagikan, beda. Dengan orang yang berikan pulsa, bagikan tuh berapa duit? Sekian lah, wah lumayan tuh. Jangan alung dosa lah, istilah. Jangan berbeda. Saya bukan nyuruh antum merekam semua, bukan. Kalau nak mengeluarkan HP nanti pas maulid, macam ni gitu. Ini cuma contoh dari segi HP, dari segi yang nulis, dari segi niat segala macam berbeda nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Wal muwalah disunnahkan untuk terus menerus. Kayak kemarin, orang yang mandi wajib setengah dia.
Nawaitul ghusla raf'al janabah. Saya niat ya Allah mandi wajib. Nyiram kepala, nyiram badan, kapan nyiram pinggang, kaki long, dipanggil sama bini ya. Bang, cepatlah pisang nih lah dingin, misal. Bini kita nih kayak anggota Rusia, seram. Kan? Kayak tentara Rusia. Kalau kita tidak keluar, pintu WC itu jebol, misal. Ya kan? Bang, cepatlah bang, pisang nih dingin ntar lagi. Allah. Misal. Ya kan? Cuman contoh, jangan Ustadz, jangan. Diam-diam jalan. Ini cuman contoh. Bang, pisang lah dingin nih, cepatlah keluar. Duh, dalam hati kita. Pinggang belum basah, kaki belum basah, baru setengah mandi wajib. Daripada kita jebol pintu, beli lagi, ya sudahlah. Nanti ngelanjut. Nanti beranduk dulu, makan pisang dulu. Makan pisang 20 ekor, ada para beli. Makan pisang 20 ekor, ngopi, ngobrol. Lah kering badan kita nih, lah kering. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu, tidak boleh kita lanjut ke kaki. Kalau bagian sebelumnya kering, harus ngulang. Sebelum dia kering, lanjut. Tapi kalau mandi wajib, bebas. Ya kan? Kita mandi jam 7, makan pisang. Habis pisang, dia goreng pempek bola. Habis pempek, martabak bola. Habis martabak, nasi padang bola. Sampai jam 1. Ya kan? Kita mandi yang pertama setengah badan jam 7. Mandi yang kedua jam 1. Lah kering kerontang. Boleh tak kira-kira? Boleh. Kan boleh. Saya niat nyambung atau kita paham jalah kuni nyambung yang tadi. Walaupun kita tidak ada niat mandi wajib resmi dah, yang penting kita paham kuni mandi ngelanjut ke yang tadi dalam hati kita basah. Tinggal jam 1 nyiram nyiram pinggang bawah. Selesai. Nah, ini dikatakan boleh. Tapi yang paling bagus tuh kalau seandainya kita sempurna. Makanya dikatakan orang zaman dulu tuh orangnya pemalu. Ini azan jam berapa sekarang nih? Azan ya? Belum. Nah, ini dikatakan kalau azan berkode, merengut sikit jadilah. Paham saya. Ya kan? Ini kalau orang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Sesuai kata Nabi Muhammad, tidaklah bertambah zaman kecuali malu itu bertambah kurang. Bertambah kurang. Kalau orang zaman dulu, kalau dia kawin, malu dia tuh. Dan kalau orang zaman dulu habis kawin, malam pertama malu dia. Ya kan? Malam pertama selesai, besok pagi malu. Takut ditanya orang, takut segala macam. Apalagi kalau di Palembang, tradisi macam-macam. Dan kalau di Palembang itu, kalau yang ada sebagian orang tuh, jorang tuh tahan nunggu pagi-pagi. Jadi jorang tuh keluarga kan kumpul kan. Jadi malam pertama tuh sengaja jorang kumpul, diajak begadang, dia tidak masuk kamar. Dan diajak begadang sampai jam 2, lah KO, yang jaga tadi lah KO, sudahlah akhir masuk juga. Begitu masuk, sobor-sobor pegak jorang lah nunggu semua depan pintu kamar. Ya kan? Jorang apa? Nak tahu dia ini mandi apa dak? Ya kan? Nak tahu dia ini mandi apa dak? Kalau lah sudah kayaknya. Nah, ini kalau orang sebagian yang jahil-jahil tadi. Nah, kalau seandainya kita menghadapi keluarga macam ini, kita harus pintar. Kita keluar subuh-subuh, kita wudhu aja lah aja. Oh, lo mandi, kayak sabar deh nih. Masya Allah nih. Selain ustadz ini juga sabar, ya kan? Nah, kapan jorang hilang mulai kita ke dapur cuci tangan, ya kan? Kapan jorang lengah kita keluar lagi cuci leher, nggak apa-apa, bergoyor, ya kan? Hukumnya boleh-boleh saja. Maksud saya mualah langsung full bagus. Tapi kalau separuh-separuh jam 7:30 misal, nanti jam 1 baru setengah lagi boleh. Atau nanti jam 2 baru selesai kaki boleh. Ya kan? Hukumnya boleh-boleh saja. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu tidak boleh. Kalau wudhu wajib nyambung. Kalau mandi wajib sunnah nyambung. Yang terakhir wa taqdimul yumna alal yusra. Disunnahkan untuk mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Kalau kepala ada macam ni. 1 2 3. 1 2 3 dah. Kalau kepala siko hitungan. Kan kepala siko. Setelah kepala siko baru nah ini bahu kanan, badan kanan, tangan kanan. Dan bahu kanan, tangan kanan, bagian badan kanan. Setelah kanan kita gosok baru yang kiri. Dan setelah kiri baru kaki kanan. Habis kaki kanan baru kaki kiri. Nah, ini kan cara-cara yang disunnahkan sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah kita belajar nih, kita bakal bisa mempraktekkan. Apalagi sebentar lagi hari Jumat. Kita nak Jumatan boleh kita praktekkan. Dan kita praktekkan atau yang mungkin sudah punya keluarga, kan?
setelah kita mandi wajib ataupun mendapatkan kewajiban mandi wajib, praktekkanlah ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat majelis ini seluruh hajat-hajat kita bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat majelis ini keluarga kita yang meninggal dunia, baik istri, ayah, ibu ataupun anak dan yang lain-lain, mudah-mudahan berkat kita hadir majelis ilmunya Nabi Muhammad, mereka semuanya mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya kan. Suratul Ladzina Amin. 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 Ya Rabbal Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.